Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat. Dan dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan Krisna untuk memimpin doanya. Ibu absen dulu ya, siapa hari ini yang tidak hadir? Kita akan mempelajari tentang materi gempa bumi. Nah, sebelum menjelaskan mengenai materi gempa bumi, Ibu akan mendeskripsikan mengenai indikator yang harus dicapai. Di mana siswa mampu mendeskripsikan pengertian gempa bumi dan proses terjadinya gempa bumi. Baik, minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa ranting pohon. Hari ini sudah bawa semua kan? Bawa Bu. Oke. Untuk memahami tentang gempa bumi, kalian dapat melakukan kegiatan apa yang Ibu contohkan ya. Yang pertama, kita membengkokkan ranting pohon ini secara perlahan ya. Seperti ini ya. Kemudian kita berhenti membengkokkan. Nah, kemudian silakan kalian amati apa yang terjadi. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, kita lakukan lagi membengkokkan hingga ranting pohon ini patah. Perhatikan ya. Nah, apa yang kalian rasakan? Ada suara Bu, Yang lainnya? ada getaran. Ya, benar. Ketika kita membengkokkan ranting pohon ini secara perlahan, maka ranting pohon ini akan kembali ke bentuk normal. Nah, ketika kita membengkokkan secara perlahan hingga patah, maka akan timbul getaran pada ranting pohon tersebut. Nah, hal ini seperti pergerakan lempeng. Ketika ada efek getaran yang seperti pada ranting, maka ada gaya yang cukup besar yang berasal dari pergerakan lempeng tersebut, sehingga lempeng tersebut menegang. Akibatnya, lempeng tersebut akan berubah bentuk. Bahkan lempeng tersebut akan patah atau kembali ke bentuk semula. Nah, batuan pada lempeng akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketika batuan tersebut mengeras atau memegang, maka energi potensial terus bertambah. Nah, ketika lempeng itu bergerak atau patah, maka energi tersebut akan terlepaskan. Akibatnya, ada getaran yang merambat melalui material bumi lainnya, sehingga getaran ini disebut dengan gempa bumi. Jadi, gempa bumi merupakan pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi yang ada di lapisan bumi. Nah, Bu, kenapa ya Indonesia sering terjadi gempa bumi? Iya, karena Indonesia berada di jalur 3 lempeng, yaitu yang pertama lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga yaitu lempeng Pasifik. Nah, minggu lalu kan sudah dijelaskan mengenai struktur lapisan bumi. Coba sekarang Ibu tanya, sebutkan struktur lapisan bumi. Ya, silakan untuk Ica menyebutkan. Ya, betul, ada kerak bumi, ada mantel bumi, ada inti luar bumi, dan sama inti dalam bumi. Nah, kalian tahu nggak mengapa lempeng tektonik dapat bergerak? Karena kepadatan relatif litosfer samudra dan karakter ionosfer yang relatif lemah. Sehingga ada pelepasan panas yang bersumber dari mantel merupakan sumber asli energi yang dapat menggerakkan lempeng tektonik. Nah, jadi sudah paham kan dari sini mengapa terjadi gempa bumi? Iya, karena ada gerakan. Ya, betul, karena ada gerakan sehingga penyimpanan
energi pada lapisan bumi ketika tidak kuat, energi terlepas dan terjadilah gempa bumi. Nah, di sini kan terjadi gempa bumi itu bisa kembali ke bentuk normal dan juga patahan. Nah, di sini ada jenis patahan. Ibu hapus dulu ya. Nah, di sini ada jenis patahan karena ada gaya yang bekerja. Nah, jenis patahan itu ada 3, yaitu yang pertama ada divergen, yang kedua konvergen, dan yang ketiga ada transform. Ada divergen, konvergen, Nah, yang pertama ini kan divergen. Divergen merupakan pergerakan lempeng satu sama lain yang saling menjauh. Nah, ini gambar dari patahan divergen. Nah, di sini Ibu akan meragakan pergerakan patahan yang terjadi oleh divergen. Perhatikan ya. Di sini kan divergen adalah patahan yang saling jauh. Jadi pergerakannya nanti seperti ini, saling menjauh. Nah, peristiwa ini yang mengakibatkan patahan. Nah, kemudian jenis patahan yang kedua yaitu konvergen. Nah, konvergen ini adalah dua lempeng yang saling mendekat sehingga terjadi pertumbukan, sehingga salah satu dari lempeng ini akan menyusut ke bawah. Nah, ini contoh gambar dari patahan konvergen. Nah, Ibu selesaikan ya. Jadi seperti ini. Jadi bisa salah satu lempengnya itu ke bawah atau atas. Jadi seperti itu pergerakan dari konvergen. Sehingga peristiwa patahan jenis konvergen tadi akan mengakibatkan terbentuknya palung laut. Nah, kemudian jenis patahan transform. Jenis patahan transform ini pergerakan dua lempeng yang saling gesekan satu sama lain. Nah, sehingga bergerak menyamping. Nah, ini gambar dari pergerakan jenis patahan transform. Ini Ibu mengilustrasikan ini dua lempeng yang saling bergesek sehingga bergerak secara menyamping. Nah, jadi seperti ini ya pergerakan lempeng dari jenis patahan transform. Nah, kemudian jenis gempa menurut penyebabnya itu bagus ya. Yang tadi kan jenis patahan ya, jenis lempeng. Kemudian jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik,
Dan yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Nah, gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng akibat alur konveksi yang ada di dalam bumi. Nah, sehingga gesekan antar lempeng inilah yang menyebabkan terjadinya gempa. Gempa tektonik biasanya gempa yang sering terjadi atau yang sering kita rasakan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik tidak asing ya dari kata vulkanik, yaitu yang berada di mana? Gunung berapi. Ya, betul, yang ada di gunung berapi, di mana aktivitas magma yang ada di dalam gunung berapi inilah yang menyebabkan gempa vulkanik. Nah, biasanya gempa vulkanik ini hanya dirasakan oleh manusia atau hewan yang ada di sekitar gunung berapi tersebut. Terus yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini adalah gempa yang terjadi atau yang disebabkan oleh runtuhan tanah atau lereng gunung atau pantai yang curam yang memiliki energi potensial yang sangat tinggi sehingga menyebabkan runtuhan di sekitarnya. Biasanya contohnya itu ada di kawasan tambang di bawah tanah atau goa atau lorong-lorong yang menyebabkan getaran yang ada di sekitar bawah tanah tersebut. Dari sini sudah paham kan? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu Ibu hapus ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Kemudian selanjutnya yaitu gempa bumi berdasarkan gelombangnya. Gelombang. Nah, ini ada dua. Yang pertama yaitu gelombang primer. Gelombang primer. Dan yang kedua yaitu gelombang sekunder. Nah, gelombang primer ini atau juga biasa disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, di mana ada gelombang yang merambat di permukaan bumi, di mana partikel batuannya itu merambat searah dengan gelombang seismik atau gelombang gempang bumi. Nah, gelombang primer ini merambat dengan kecepatan yang sangat cepat. Nah, getaran ini biasanya terpusat dari hipocentrum. Nah, hipocentrum itu apa sih, Bu? Hipocentrum adalah kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa bumi. Nah, yang kedua yaitu gelombang sekunder. Gelombang transversal. Nah, di mana gelombang ini merambat melalui batuan dengan menggerakkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik atau gelombang gempa bumi. Nah, di sini Ibu akan memaparkan ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi, itu disebut dengan seismologi. Dan ilmuwan yang mengkaji bumi ini disebut ahli seismolog, dan alat yang untuk mencatat data gelombang disebut dengan seismograf. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Bu hapus ya. Kan Ibu simpulkan ya dari pertemuan materi gempa bumi ini, di mana gempa bumi merupakan pergerakan permukaan bumi yang disebabkan oleh gelombang karena pelepasan energi yang ada di lapisan bumi. Nah, sebelum Ibu mengakhiri ini, Ibu memberikan tugas tentang kategori gempa berdasarkan besarnya magnitudo dan kerusakannya. Nah, apa sih, Bu, magnitudo itu adalah
sebuah gempa akan mempengaruhi besarnya energi yang dilepaskan. Nah, semakin besar magnitudo, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Nah, silakan buka buku paketnya ya, halaman 114. Di situ sudah ada macam-macam kategori. Nah, dan di bawahnya sudah ada berita mengenai bencana alam. Silakan diidentifikasi dan minggu depan dikumpulkan ya. Bisa diambil dari materi gempa bumi ini bahwa peristiwa gempa bumi atau bencana alam itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi kita sebagai manusia hendaknya selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Agar kenapa? Agar iman takwa kita semakin meningkat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk Risa memimpin doanya. Alhamdulillah, materi ini selesai. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.